Bismillah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya Ustaz-Ustazah? Semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Baik, sudah kelihatan ya untuk PowerPoint-nya. Nah, sekarang kita sudah masuk di bab mudhoaf ya. Jadi yang salim kita sudah selesai ya, atau yang dimaksud dengan Sahih ya, kemarin Sahih Salim sudah selesai. Nah, sekarang kita masuk di bab mudhoaf. Nah, mudhoaf itu apa? Saya mulai dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Nah, bismillah kita masuk di bab mudha'af. Nah, apa itu mudha'af? Mudha'af itu adalah fiil yang salah satu huruf aslinya itu terulang ya. Salah satu huruf aslinya itu terulang dia. Nah, di mana terulangnya? Terulangnya itu di wazan fa'ain lamnya. Nah, jadi yang diperhatikan itulah di wazan fa'ain lam. Nah, jika di fa'ain lamnya ini ada kata yang sama atau huruf yang sama, maka nanti disebut dengan mudho'af. Biasanya ditandai dengan adanya tasydid. Ya. Jadi yang ada tasydid itu kan penggabungan dua huruf. Nah, atau disebut juga dengan diidgham. Idgham itu kan memasukkan huruf pertama kepada huruf kedua. Itu namanya idgham. Nah, idgham itu berarti ada dua huruf yang sama di sana. Nah, ditandai dengan adanya tasydid. Nah, berarti setiap fiil yang ada tasydidnya itu disebut dengan mudho'af. Nah, contohnya apa saja? Misalnya, eh, contohnya misalnya farro. Farro ini kan aslinya adalah faroro ya. Nah, kemudian karena sama hurufnya, dia wajib diidgham, wajib dibentuk jadi farro seperti ini. Nah, jadi dalam kamus itu sudah bentuknya seperti ini. Farro sudah nggak faroro lagi seperti itu. Memang sudah hasil perubahan. Kemudian madda, farro itu artinya berlari ya. Farro. Madda itu artinya memanjangkan, membentangkan. Roda itu artinya mengembalikan, ya, membalas. Addo itu artinya menggigit. Ya, addo. Nah, ini contoh fiil madi yang hurufnya hanya ada dua kalau kelihatan hurufnya. Tapi aslinya dia tiga. Wazannya tetap fa'ala. Ya. Wazannya tetap fa'ala. Nah, maka ketika nanti kita mentasrif yang mudho'af, tidak bisa kita ikutkan yang sahih. Nah, contohnya misalnya dalam kalimat ini ya. Nah, di wazan fa'ala yaf'ulu itu nanti ada bab salim yang semuanya hurufnya itu asli ya. Atau bisa juga disebut semua hurufnya itu tidak ada tasdidnya, tidak ada hamzahnya kemarin. Nah, contohnya misalnya fa'ala yaf'ulu, ini wazannya yang kita hafalkan ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan fa'ilun isim fa'il maf'ulun isim maf'ulnya uf'ul fi'il amarnya la taf'ul ini fi'il nahyi maf'alun maf'alun mif'alun. Nah, nasoro ini nasoro ini kan dia salim ya.
Kenapa disebut salim? Karena memang hurufnya itu tidak ada huruf ilat ya. Kemudian tidak ada hamzah, tidak ada tasdid. Nah, kalau tasdid namanya mudhoaf. Kalau yang ada hamzahnya namanya mahmuz kemarin. Kalau huruf ilatnya di awal satu namanya binanya apa kemarin? Misal ya. Kalau di tengah namanya ajwaf, kalau di akhir namanya nakis. Kalau dua huruf ilatnya namanya lafif. Nah, lafif terbagi dua ya. Kalau huruf ilatnya bergandengan namanya lafif makrun. Kalau terpisah namanya lafif mafrud. Nah, ini nasoro ini dia salim. Maka kalau fiil yang salim kita ikutkan tasrifan yang salim nanti. Contohnya nasoro yansuru nasron nasirun mansurun unsur la tansur mansorun mansorun minsorun. Nah, contoh yang mudha'af itu madda ini. Nah, secara wazan sebenarnya sama saja wazannya nasoro dengan wazannya madda sama-sama berwazan fa'ala. Gitu. Nah, kenapa madda itu aslinya kan madda ini adalah madada, sama seperti nasoro. Aslinya dia madada. Nah, pertanyaannya kenapa dia berubah menjadi madda? Jawabannya adalah karena dia kena hukum wajib diidgham, ya. Jadi dalam kaidah sorof itu setiap huruf yang sama kemudian keduanya sama-sama berharokat, maka huruf pertamanya harus disukun menjadi madda. Ini perubahannya ya, namanya kena hukum ilal. Nah, karena ini sudah sukun pertama, yang keduanya berharokat, maka dia berubah menjadi madda. Jadi kenapa dia berubah menjadi madda? Karena dia kena proses i'lal namanya. Karena ada dua huruf yang sama dan kedua-duanya sama-sama berharokat, maka wajib diidgham. Nah, perubahannya seperti ini. Aslinya madada, kemudian dal pertamanya disukun, kemudian sudah bentuk seperti ini madda, kemudian dia diidghamkan menjadi madda. Berubahlah menjadi madda. Nah, kalau nasoro dia tidak kena proses idgham di sana atau tidak kena proses i'lal karena semua hurufnya itu huruf apa namanya? Semua hurufnya itu tidak ada yang perlu diiklal di sana. Karena semuanya bisa dibaca dengan mudah seperti itu. Nah, tapi kalau madada itu kena proses iklal di sana. Maka jadilah madda. Nah, kalau kita mau mentasrif madda, tidak bisa kita ikutkan nasoro gitu. Harus kita ikutkan tasrifan madda sendiri. Berarti nanti roda ikut tasrifannya madda. Dalla ikut tasrifannya madda. Koso ikut tasrifannya madda. Bagaimana tasrifannya madda? Madda mudorenya nanti yamuddu. Nah, yamuddu itu aslinya yamdudu. Aslinya yamdudu. Ya. Kemudian kena proses i'lal menjadi yamuddu. Ya. Nah, di kamus itu yang ada sudah madda yamuddu, bukan yang aslinya. Jadi kalau kita cari di kamus, yang ada ya madda yamuddu, bukan madada yamdudu. Sudah bukan yang itu yang ada. Kemudian masdarnya adalah maddan. Aslinya madedan. Aslinya madedan. Kemudian diiklal jadi maddan. Nah, isim fa'ilnya madun. Aslinya adalah madidun. Ikut wazan fa'ilun, madidun. Nah, kemudian isim maf'ulnya kembali seperti maf'ul, yaitu mamdudun. Ya.
Kan aslinya madada. Kalau kita tasrif aslinya madada yamdudu madedan madidun mamdudun. Kemudian fi'il amarnya dibaca mudda. Fi'il nahinya la tamudda, isim zaman wal makan, mamadun, mamadun, isim alatnya mimadun. Isim alatnya mimad. Nah, jadi kalau kita nanti ketemu di awal kalimat kok cuma 2 huruf gitu. Ini apa? Nah, itu berarti fi'il madi yang berwazan fa'ala tapi binanya mudho'af. Seperti itu. Nah, ini tasrifan madda ya. Jadi kita ikutkan memang yang sudah berbentuk seperti di PowerPoint ini. Madda ya muddu maddan madun mamdudun mudda la tamudda mamadun mamadun mimad. Nah, rodda sama seperti madda ya muddu. Berarti rodda ya ruddu. Kemudian roddan. Roda. Isim fa'ilnya roddun. Dun. Nah, isim maf'ulnya mardudun. Nah, Mardo. makanya ada kalimat mardud ya. Nilai itu di SD biasanya kalau di sekolahan kami di Khairul Ummah itu ada nilai, ada makbul. Makbul itu kan isim fa'il juga, isim maf'ul kan? Makbul diterima artinya kan dari kata kobala yakbulu makbul. Kemudian mardud, mardud itu artinya ditolak, ya, atau dikembalikan bahasanya. Artinya dia nggak bisa naik kelas kalau nilainya sudah mardud, gitu, di SD, di Khairul Ummah. Nah, nah ini mardud ya, si maf'ul itu. Berarti fi'il amrnya apa? Rud. Rudda. Nah, rudda. Rudda. Fi'il nahinya Tata rudda. la tarudda. Kemudian isim zaman kan Maradun. marodun, marodun, mirodun. Miradun. Marudun, marud. Pak, Ustaz Afan boleh nanya nggak? Boleh, boleh. Silakan. Jadi kalau yang dimafulin tuh yang mimnya memang pakai mim duluan ya, yang maknya. Oh iya, betul. Karena dia huruf tambahan. Yang ini ya. Oh gitu. Jadi Ya. huruf tambahan itu nanti ketika dia ditasrif, dia akan selalu ada sebagaimana aslinya wazan. Hmm. Yang tambahan kan 2 di sini ya, mim sama Ya. waw ya. Wow. Nah, ini akan selalu ada. Berarti Ya. awalannya mim terus nanti. Oh ya, ya sudah Begitu. pakem seperti itu ya. Sudah Ya. pakem. Nah, begitu. Kita tasrif lagi dallah. Dallah itu artinya menunjukkan. Berarti dallah Ya dulu. Ya dulu. Ya dulu. kemudian Dalan. Dalan. isim fa'ilnya. Madun. Nah, terus fi'il amar Dulan. dulla. Dulan. Madallun, madalun. Dalun. Alhamdulillah. Baik, satu-satu ya di tasrif. Bu siapa dulu? Silahkan. Kalau bisa semuanya ikut mentasrif. Nanti ada di sebelah slide berikutnya juga ada. Tafadhal yang mau mentasrif koso. Masdarnya semuanya sama ya bentuk. Ya kusu. Nah, silakan Bu Nur Hasanah. Tafadhal. Oh saya ya? Iya. Oh ya. Koso. Ya kusu. Kos. Koson. Nah, Kosun. Maksu. Apa ya? betul. Maksu. Makusun. Makosu. Makus. Ya, maksulun.
Bukan, maksusun. Maksusun ya. Kuso, 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 eh, apa ya? Hah? Makosun, Nah, mikosun. nah. Mikosun. Bu Intan lagi sakit. Ya, syafakillah salah. Barakallah. Nah, contoh berikutnya adalah basa. Ya, busu basa. Basa itu menyebarkan atau menyiarkan. Basa ya busu basan. Basun mabasusun busa lata busa mabasun mibasun ya. Nah, ini ada barok. Nah, silakan yang mau mentasrif barok silakan. Boleh Ustadz. Nah, silakan Bu Yayu. Barro. Nah, Ya burru. nah. Baron. Barun. Mhm. Maba. Mabarurun. Iya, Burro. betul. La taburro. Nah, Mabarrun. Mi. Mibarrun. nah, ini Alhamdulillah. barok artinya berbuat baik. Kita kenalnya birrul walidain. Birru itu sebenarnya masdar juga. Jadi bisa dibaca baron, bisa dibaca birron. Nah, jadi birrul walidain, birrunya itu masdar. Kemudian bala, ada yang mau mentasrif bala? Bala itu artinya membasahi. Saya Ustadz. Silahkan berita. Bala, ya bulu, balan, balun, mabelulun, bulla, la tabelula, mabalun, mibalun. Naam. Ah, ya. Kemudian jabba. Ada yang mau mentasrif jabba? Masih ada 3. Suaranya kecil. Siapa? Burina ya? Bukan. Ya. Ah ya, silahkan Burina. Tapi suaranya kecil banget. Oh ya kah? Lumayan kedengaran sekarang. Jab, Silahkan. jabba, ya jubbun, ya jubbu, Nah, jab, jabban, nah, jabban. ya, jabban, jabun, Nah, ma, maje, majelubun, ya kan? kak Ustaz? Majebu. Majelubun, Nah, betul. majebubun, ju, ju, jubah, Iya, jubba, jubah, la, la, taja, la, la, taju, la taja, apa tadi? La la, taja, balun, bukan, la la tajub, taja, ya, la tajub, la tajubun, la tajubah, iya, la tajubba, jubah, ma, majabun, hmm, betul majabun, Ustaz? Ya. Majabun, mijabun, iya, mijabun. mijabun. Jabba itu artinya memotong ya. Jabba ya jubu, jabban, jabun, majabubun, jubba, lata, jubba, majabun, mijabun. Jarro, jarro itu artinya menarik. Silakan yang mau mentasrif, tafadhol. Coba Ustaz. Tafadhol. Jarroh ya jurru, jarron, Nah, jarun, hmm, majrurun, hmm. jurroh, lata jurroh, majarun, mijarun. Nah, ini dalam ilmu nahwu kita kenal majrur.
Majrur. Dijar ya. Ya, robnya dijar. Hajjah. Hajjah itu artinya naik haji ya. Ini hajjah. Ada yang mau tasrif silahkan. Hajjah. Ustaz. Berina silahkan. Berina. Hajjah. Ya, hujju. Nah, Hajjan. nah, Hajjun. iya betul. Majjujun. Mahju. Mahjujun. Hujja. Hmm. Lata hujja. Nah, Mahajjun. Mihajjun. iya, mahajun, mihajun. Nah, ini tasrifan untuk bab fa'ala yaf'ulu ya. Nanti mungkin kita bahas satu-satu. Karena mudha'af itu tidak di semua bab itu ada. Kalau yang salim kan dia ada ya, di semua bab itu ada. Tapi kalau mudha'af nanti tidak semua bab itu ada. Nanti akan kita bahas tasrifannya biar nanti bisa membedakan. Nah, jadi untuk fa'ala yaf'ulu itu ada bab mudha'af ya. Ini contohnya banyak ya. Misalnya basa ya busu. Ya, aslinya berarti basasa ya besusu. Ikut wazan fa'ala yaf'ulu sama. Nah, cuman karena memang dia tadi ya, dia sudah kena proses namanya i'lal. Jadi dalam ilmu sorof itu nanti akan belajar ilmu namanya i'lal. I'lal itu adalah perubahan satu kata dari bentuk aslinya. Memang harus dirubah seperti itu. Nah, kalau di buku yang pernah saya sarankan dulu awal ya, belajar itu di jilid keduanya ada. Jadi bab ini dijelaskan, bab mudhoaf, kemudian proses i'lalnya bagaimana. Kok sampai berubah menjadi basa. Padahal kan wazannya fa'alah gitu. Ini kalau secara wazan kan basa ini kayak nggak nyambung gitu dengan wazan fa'ala. Fa'ala itu kan 3 huruf dan nggak ada tasdid di dalam fa'ala gitu. Nah, tapi basa ini aslinya berwazan fa'ala. Cuman karena proses i'lal, makanya nanti dia harus berubah menjadi basa. Makanya para ulama sudah memisahkan jenis-jenis fiil dilihat dari susunan hurufnya. Untuk apa? Untuk memudahkan ketika kita mau mentasrif seperti itu. Nah, contoh dalam kalimatnya misalnya. Misalnya maddallahu umroka ya. Ini bukan umruka. Maddallahu umroka. Ini doa ya. Artinya adalah semoga Allah memanjangkan umurmu ya. Maddallahu umroka. Nah, madda ini fiil apa dia? Fil amr ya, Ustaz. Bukan. Mandi. Fiil madi ya. Fiil madi. Allah jadi apa? Fa'il. Fa'il. Nah, umroh. Maf'ul bihi. Nah, kaknya. Mud. Mudhaf ilaih. Nah, mudhaf ilaih. Contoh lagi misalnya. Sidekuka mabsusun. Nah, apa artinya sidekun? Abu Bakar as-sidek. As-sideki. Benar. Benar atau kejujuran juga boleh. Mabsusun. Dari kata basa. Mabsusun isim apa? Maf'ul. Isim maf'ul. Nah, isim maf'ul itu kalau kita terjemahkan diawali kata di. Kalau basa itu menyebarkan atau menyiarkan. Berarti kalau mabsusun artinya apa? Disebarkan ya. Disebarkan. Atau disiarkan. Seperti itu. Nah, jadi kalau isim maf'ul nanti diawali terjemahannya pakai kata di.
Kalau isim fa'il diawali kata me, ya. Karena yang melakukan kan, berarti kalau basun orang yang menyebarkan. Seperti itu. Nah, kalau kita irob sideku jadi apa dia? Mubtada. Naam, isim di awal jadi Iya. mubtada. Kalau kaknya jadi apa? Khobar. Bukan. Mudhaf ilaih. Bukan isim. Heeh. Nah, nanti mabes susun baru jadi Khobar. khobarnya gitu. Nah, kenapa bukan khobar si kafnya? Karena kalau misalnya orang bilang kejujuranmu, kenapa dengan kejujuran saya gitu? Kan belum sempurna kalimatnya. Berarti nggak cocok jadi khobar kaknya. Nah, baru kejujuranmu itu disebarkan. Oh, baru paham. Berarti yang mabesus itu khobar. Karena khobar itu dia datang untuk melengkapi kalimat si Mubtada. mubtada gitu. Makanya mubtada mesti pasangannya selalu sama khobar gitu. Contoh lagi, birrul walidaini wajibun. Apa artinya nih? Baik berbakti pada orang tua adalah harus wajib. Wajib. Jadi birrul walidaini. Nah, birro ini masdar ya, dari kata barro ya burru birron. Birru jadi apa? Bukan itu. Mubtada. Walidaini Mudhaf ilaih. mudhaf ilaih. Wajibun Khobar. khobar. Oke. Wajibun isim apa ini? Dilihat dari sisi sorofnya. Fa'ilun. Isim fa'il. Kalau walid isim Amr ya. apa kira-kira? Ingat wazannya aja. Walid Fa'il ya. Ada. isim fa'il, Iya. lihat isim fa'il. Nah, cuman dilihat dari sisi ilmu nahwunya, maka dia musanna ya. Kan dia musanna. Jadi kalau wajib itu dilihat dari sisi ilmu sorof, dia isim fa'il kan, karena berwazan fa'ilun. Nah, tapi dia juga isim mufrad, menunjukkan satu orang gitu. Menunjukkan satu. Nah, birrul walidain. Nah, kemudian la tabulla komisi ya. Jangan tabulla. Apa tadi balaya bulu? Jangan kamu basahi katanya. La tabulla komisi. Jangan kamu basahi kemejaku. Komisun itu kemeja. Nah, berarti la tabulla ini dia fi'il apa? Fi'il nahyi. Nah, la-nya la nahyi ya. La nahyi. Aslinya dia sukun kan? La ini kan amil jazm. Aslinya dia la tabelul. Aslinya la tabelul. Iya. Nah, kemudian kena proses i'lal menjadi tabullah. Ya. La tabelul. Nah, tabullah ini fi'il nahyi berarti. Fa'ilnya mana? Domir mustatir? Bukan. Tabullah. Fil nahyi itu kan kita melarang. Melarang itu cuma orang kedua. Anta. Anta. Komisi jadi apa? Jadi maf'ul bih ya, Ustaz? Maf'ul bih. Ya ini domir ya. Kemejaku katanya. Berarti ya sukunnya jadi
Jadi mudhaf ilaih. Ya. mudhof ilaih. Intinya kalau kita ketemu domir bersambung dengan isim pasti jadi mudhaf Mudhof ilaih. ilaih. Ya. Misalnya sidekuka ini kan domir bersambung dengan isim. Sama. Umruka bersambung dengan isim. Maka pasti jadi mudhaf Mudhof ilaih ilaih. nanti. Ustaz, Kamu kalau tabula dari asalnya bala. betul. Balla ya bulu balan balun mablulun bulla la tabulla. Tasrifannya. Nah, kemudian khalisun majbubur rijli. Khalisun. Khalis isim apa dia? Isim fa'il. Fa'il. Majbubun Maf, isim Maf'ul. maf'ul. Nah, khalisun jadi apa? Mubtada. Mubtada. Majbubun khobarnya. Ar-rijli Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Nah, kemudian la tahuzza hadas syajaro. La jangan tahuzza kamu goyang. Hadas syajaro pohon ini. La tahuzza fil apa? Nahi. Nah, fa'ilnya mana? Tahuzza. Dhamir mustatir Tentang. Naam. Hadza jangan kamu goyang ini katanya. Mudhofun ini. Maf'ul bih. Maf'ulun bih. Nah, Maf'ulun. isim isyarah ya, dia jadi maf'ul bih. Nah, syajara jadi Badal. badal. Nah, ini ya. Setelah isim isyarah ada isim al, maka dia jadi badal. badal. Kemudian al-kaslu, kemalasan. Jarrun itu menarik lil fasli kepada kegagalan. Rasa malas itu dia akan menarik kepada kegagalan. Nah, al-kaslu kalau dilihat dari sisi ilmu sorof, kaslan itu apa dia? Isim apa? Masdar. Masdar. Nah, karena wazannya fa'lan. Nah, itu. Kita mau bilang isim fa'il nggak mungkin karena wazannya bukan fa'ilun. Mau bilang isim maf'ul nggak bisa karena bukan maf'ulan. Isim zaman isim makan dia mesti diawali mim di awalnya. Berarti kemungkinannya cuma masdar gitu. Jarun. Nah, kalau jarun isim apa? Fa'il. Isim fa'il ya. Aslinya jarirun ya. Kemudian diidgham. Jarun. Lil fasli. baru itu Bu. Nah, al-kaslu jadi apa? Mubtada. Mubtada. Jarun Khobar. Khobar. lil fasli. Jar majrur. Jar majrur. Contoh lagi. Uridu hajjal baiti. Hajjal baiti. Fisanatil qadimati. Uridu, saya ingin ya. Dari kata aroda yuridu ya. Uridu, saya ingin. Hajjal baiti. Mau naik haji. Fisanatil qadimati. Di tahun yang akan datang ya. Uridu fil apa kira-kira? Mudhari. Ya awalannya hamzah. Failnya mana?
Failnya Mustatir ana. Mustatir Haji. ana. Betul. Mustatir ana. Hajja jadi apa? masdar. Iya, dia masdar. Kalau dari sisi nahu posisinya sebagai apa? Naik haji. Maf'ulun bih ya. Maf'ul bih. Al-baiti Mudhaf ilaih. Mudhafun ilaih. mudhaf ilai. Fis sanati Jar majrur. al-qadimati. Mudhaf ilaih. Bukan? Bukan ya. Apa kira-kira? Keterangan waktu itu apa? Makan ya. Eh, Jorok. bukan. Apa kira-kira? Kalau zorof kan harus nasab. Ini kan dikasal. Naat ya. Naibu. Naat. Naat. Nah, tahun yang lalu. Kalau Naat dari Lalu ini. tahun yang akan datang. Ada Naat dari ini ya Ustadz ya dari sanad. sanad. Iya. Tahun yang akan datang. Dia naat dari sanad. Jadi kalau kata Bu Yayu ada yangnya. Kalau terjemahannya ada yangnya berarti naat gitu. Singkat aja. Kan memang naat itu selalu diterjemahkan dengan kata sifat yang ya. kan ada yangnya di awal gitu. Misalnya Zaid yang solih kan biasanya gitu. Zaid yang solih itu pintar misalnya. Nastamir, contoh lagi. Al-ustadu yahuddu talamidahu alal ijtihadi fit ta'allum. Al-ustad yahuddu. Dari kata haddo yahuddu. Artinya mendorong. Talamidahu para siswanya alal ijtihadi. Untuk bersungguh-sungguh fit ta'allum. Di dalam belajar. Gitu. Ada faedah bagus ya di dalam kitabnya Syaiman Amin. Beliau dosen bahasa Arab. Dalam kitab beliau menjelaskan wazan tafa'ala. Ya. Wazan tafa'ala. Ini ada kaitannya dengan ta'allam. Jadi belajar itu kan disebut ta'allama ya ta'allamu ta'allam. Nah, ternyata kata beliau di dalam kitab itu wazan tafa'ala itu berfaedah ini berfaedah tadarruj ya. Artinya bertahap. Belajar itu katanya. Jadi dimaknai bahwa kenapa belajar itu disebut dengan ta'allam. Ta'allama ya ta'allam ta'allum. Sebentar. Anaknya sering ganggu. Iya, kita lanjutkan ya. Nah, jadi di antara kenapa belajar itu disebut ta'allam ya. Ta'allum seperti itu. Iya, Afan Kasir ya. Ini
pas lagi jadi bapak sama ibu sekaligus selama 4 hari. Ibunya lagi di Bogor, anak-anak. Jadi di rumah tidak ada ibunya, kadang anak-anak sih. Sampai mana tadi? Ini ya, tafa'ala atau ta'alam. Jadi memang belajar itu dia step by step. Makanya ikut wazan tafa'ala. Para ulama menggolongkannya ke wazan tafa'ala seperti itu. Nah, kenapa? Karena wazan tafa'ala itu bermakna dia bertahap. Jadi belajar itu memang setahap demi setahap seperti itu. Kemudian di antara faedah berikutnya adalah memang wazan tafa'ala itu bukan eh, bermakna perbuatan yang biasa, tapi perbuatan yang memang harus diikhtiarkan secara maksimal. Makanya digolongkan ke wazan tafa'ala. Jadi belajar itu memang tidak ada yang bahasanya mungkin ya udah ngalir aja gitu. Nah, tapi memang harus diikhtiarkan secara maksimal. Makanya ikut wazan tafa'ala ya. Al-ustadu, ustad jadi apa di sini? Ustad ya. Mubtada. Pada. Tada. Nah, yahuddu Fil. fil apa dia? Tudori. Mudhari. Mudhari ya. Failnya mana? Yahuddu. Domir mustatir apa? Mustatir. Wa. Wa. Wanya kembali ke Ustaz. Ustadu. talamidha. Sampai sini. Jadi apa? Maf'ul. Maf'ul. Pokoknya urutannya gitu ya. Fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, itu udah urutan pokok dalam penulisan kitab sebenarnya. Baku ya. Hunya Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Alal ijtihad Majrur. jar majrur. Fit ta'allum Ya, majrur. jar majrur. Kalau ijtihad ini dia isim apa? Dari wazan ifta'ala. Masdar. Masdar ya. Ijtahada yajtahidu ijtihad. Kalau ta'allum isim apa? Dari fi'il ta'allama. Masdar juga. Masdar juga ya. Ta'allama ya ta'allamu ta'allum ya. Ta'allum. Kemudian mandala, kalau ini hadis sepertinya. Saya ingat saya hadis. Mandalla alal khairi falahu ajru fa'ilih ya. Siapa saja yang dalla, dia menunjukkan alal khair, kepada kebaikan, falahu, maka bagi man, domirhu kembali ke man, ajru ya balasannya fa'ilihi. Maksudnya balasannya sama seperti yang melakukan. Man, jadi apa dia man di sini? Mubtada ya barang siapa. Mubtada, isim di awal. Dalla fi'il Fi'il madhi. madi alal khairi Jar Jar majrur. Majrur. lahu, lamnya ini huruf Harfu jar. jar. Nah, lahu juga berarti jar Jar majrur. Ajru masdar. hmm, kal ini setelah fa itu kan kalimat baru sebenarnya. Maka lahu ini dia jar majrur. Kalau kita dapat jar majrur di awal kalimat, itu berarti khobar yang didahulukan. Berarti mubtadanya belakangan. Berarti ajru ini jadi Mubtada. mubtada yang diakhirkan. Fa'ili Mudhof ilaih. mudhaf ilaih. Hi-nya Mudhof ilaih. sama. Mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Makanya ada domir bersambung dengan isim, mesti jadi mudhaf ilaih. Begitu. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini? Sadah, tafadhal. Berarti harus dihafal itunya ya Ustadz ya, jenis isimnya. Karena kalau misalnya nggak hafal, nggak tahu tadi. Yang mana? Isim, masdar gitu ya. Iya, Kalau itu iya. polaknya. Yang dihafal itu satu
polanya, wazan. Kalau wazan, jadi yang dihafalkan wazan itu di seluruh bab ya sebenarnya. Di sulasi mujarrad, sulasi mazid gitu. Kemudian satu contoh, mungkin dihafalkan satu. Karena kalau wazan saja nanti kita nggak bisa ikutkan madda ke wazan ketika mentasrif. Nggak mirip maksudnya. Harus kita tasrifkan yang mudhoaf gitu. Tapi secara keseluruhan sebenarnya kita bisa kenali semuanya dari wazan seperti itu. Minimal wazannya sih sebenarnya kalau kita mau menghafal ya wazannya itu. Kayak saya misalnya, saya itu nggak hafal semua tasrifan fiil gitu. Cuman kalau ada fiil saya bisa tasrif. Karena wazannya sudah ada di kepala gitu. Sudah ingat wazannya. Oh, ikut wazan ini. Tinggal dipaskan gitu. Oh, wazannya ini gitu. Gitu. Ya, cuman memang harus butuh latihan terus ya. Pak Ustadz mau tanya, Iya, silahkan. Ustaz. kan kalimat itu tadi man itu mubtada, khobarnya itu dolla ala al khair, betul? Bukan, Ustaz. Jadi man ini kan isim syarat ya. Ya. Dia mubtada juga. Nah, maka khobarnya itu adalah fiil syarat plus jawab syaratnya, Ustaz. Fiil syaratnya semua. mana? Berarti semua ini, Ustaz. Jadi Oh, dalla ini fiil syarat. Untuk jawab syaratnya dia dalam bentuk mubtada khobar. Ini jawab syaratnya. Nah, maka dalla alal khairi falahu ajru fa'ilihi ini khobar dari man. Paket, Ustaz. Begitu. oke. Nah. Ya, saya tambahkan sedikit. Untuk khobar jawab syarat ya. Dia wajib disambung dengan fa. Fa ini namanya fa jawab ya. Fa ini namanya fa jawab. Kenapa disebut fa jawab? Karena jawab syaratnya dalam bentuk mubtada khobar. Nah, maka harus dikasih fa di awalannya, begitu. Ini sedikit tambahan. Jadi kenapa ada fa di sini? Ini fa jawab. Karena memang mubtada khobar itu dia tidak bisa menjadi jawab syarat langsung sendirian gitu. Dia harus dikasih fa jawab nanti. Nah, begitu. Jadi khobarnya dari dalla alal khairi falahu ajru fa'ilihi. Nah, ini untuk tasrifan fiil yang mudhoaf untuk yang istilahnya ya. Nah, ada nanti untuk yang lugawinya nanti sama sebenarnya, tapi mungkin nanti insya Allah kita bahas di pekan depan ya, seperti itu. Nah, nanti untuk latihan insya Allah nanti PowerPoint-nya saya kirimkan di grup lagi ya, seperti biasa untuk murojaah. Ada yang mau ditanyakan saat sada? Mungkin sebelum kita cukupkan. Nah, jadi untuk belajar sorof ataupun nahwu memang nanti diikhtiarkan untuk praktek terus ya. Mungkin bagi yang ngaji dengan guru-guru yang lain seperti itu, diusahakan kalau ngajinya ngaji kitab, kita punya kitab yang dikaji sama gurunya seperti itu. Misalnya yang lagi ngaji Matan Jazari ataupun lagi ngaji Tuhfatul Atfal seperti itu. Nah, itu mungkin kalau sudah ada harokatnya kan sebenarnya kalau di Tuhfatul Atfal yang ngaji tajwid, nah nanti di kira-kira misalnya seperti itu. Ini kenapa nih dibaca begini seperti itu. Jadi latihan terus. Yang ngaji halakoh misalnya seperti itu, nah itu diikhtiarkan juga sebelum halakoh sudah diharokati gitu. Kemudian kita cek sedikit-sedikit. Nanti lama-lama akan terbiasa, insya Allah. Begitu. Nah, karena kalau mencukupkan seminggu sekali bisa, tapi lama nanti.
Nah, kalau mau cepat, nanti sering latihan di hari Minggu kita belajar sorofnya, hari Senin kita belajar nahwunya untuk apa namanya membetulkan mungkin ketika ada yang salah dalam proses latihan kita seperti itu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di pagi hari ini. Kita sambung lagi di Senin untuk nahwunya ya, insya Allah. Mungkin itu sadah nakhtatim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa iyyakum. Saya tutup sadah.